Baik, sampai kita di segmen terakhir hari ini, saya ke Pak Edi. Selasa depan akan seperti apa sidang? Selasa depan itu jadwalnya hari Selasa tanggal 20 Desember itu adalah jadwal bagi jaksa untuk menyampaikan tanggapan atas nota keberatan yang kami sampaikan pada sidang hari ini. Oke, baik. Dari tim kuasa hukum sendiri bagaimana persiapannya? Ya, kalau persiapan sih kami hanya mendengar saja pada waktu itu nanti. Ya, kita berharap kita diberi lagi satu kali kesempatan untuk menanggapi kalau memang diberikan. Tapi kalau tidak gitu, ya berarti kan minggu berikutnya hakim akan mengeluarkan putusan selah terhadap eksepsi kami. Baik, oke. Pak Nasrullah. Jadi dalam hukum acara disebutkan setelah ada eksepsi, itu penuntut umum kan gini, penuntut umum membuat surat dakwaan, penasihat hukum membantah lewat eksepsinya ini. Jadi penuntut umum diberi kesempatan untuk memberi tanggapan atau pendapatnya atas eksepsi dari penasihat hukum. Setelah itu, minggu depannya lagi setelah tanggal 20, bisa saja di tanggal 20 atau di beberapa hari setelah tanggal 20, hakim menjatuhkan putusan selah. Putusan selah itu produk hukumnya adalah penetapan, menanggapi apakah diterima atau ditolak eksepsi penasihat hukum. Nah, cuman dalam pemikiran saya beberapa hari yang lalu, eksepsi penasihat hukum tidak hari ini, minggu depan itu. Nah, saya juga ini kenapa cepat banget penasihat hukum mengajukan eksepsi, padahal di satu sisi penasihat hukum menganggap proses peradilannya kok cepat-cepat. Nah, di sisi lain hari ini juga buru-buru dia ajukan eksepsi. Nah, sehingga analisa saya bahwa eksepsi di minggu depan berantakan karena memang ada pertimbangan tersendiri yang disampaikan tadi ya. Nah, cuman saya begini nih, ada pertanyaan yang sangat mendasar bagi saya, kan yang dipermasalahkan salah satu materi eksepsi itu adalah proses peradilan yang begitu cepat. Apakah kalau proses peradilan begitu cepat itu memang perintah Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman. Peradilan harus dijalankan dengan cepat, biaya murah dan sederhana. Cuma kecuali ada pelanggaran hak dari terdakwa atau tersangka di dalam proses itu. Apakah ada pelanggaran-pelanggaran itu, Pak, dalam prosesnya? Ya, kalau pelanggaran itu sebetulnya ada juga sih, misalnya harusnya kan surat panggilan itu minimal 3 hari sebelumnya. Misalnya surat panggilan dari mana? Surat panggilan dari polisi gitu kepada tersangka itu misalnya 3 hari sebelumnya, tapi malah cuma 1 hari. Tapi ini sebetulnya tidak terlalu apa gitu ya. Kalau itu surat panggilan saya jawab, Anda punya hak untuk menolak hadir. Ya. Tapi kalau Anda hadir, berarti Anda menerima panggilan itu. Oke, jadi tidak ada masalah dalam hal itu. Tidak ada masalah. Oke, baik. Ya, justru itu Ahok sebagai pribadi semua tidak mempermasalahkan. Ya. Tetapi lawyer dari aspek hukum acara pidananya tetap harus mereka omong. Makanya di dalam di dalam nota keberatan, sekalipun terdakwa Ahok tidak mempermasalahkan ini, tetapi demi tegaknya hukum acara, kami sebagai pengacara menyampaikan hal ini dengan dasarnya ini. Oke, baik. Terima kasih Pak Edi, terima kasih Pak Nasrullah sudah bergabung sama kami.